Halo guys, perkenalkan nama saya Sarbel Widodamatolo Putri dengan NIM S1A1229097 dari kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Governansi Digital dengan tema penerapan e-government di Indonesia. Di sini saya pilih salah satu penerapan e-government di kota Kupang, yaitu PPID. Apa sih e-government itu? Government adalah penggunaan teknologi informasi dengan komunikasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. E-government mampu menjembatani hubungan pemerintah dengan pemerintah dengan sektor bisnis, dan pemerintah dengan masyarakat. E-government ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Yang pertama, security, yaitu perlindungan informasi, identitas, dan transaksi pengguna. Yang kedua, mobility, yaitu ketersediaan layanan di mana saja. Yang ketiga, transactional services, yaitu metode transaksi self-service dengan pemerintah. Dengan e-government, kita dapat melakukan banyak hal. Pertama, mendigitalisasi dokumen dengan sistem komputasi awan untuk kemudian akses kapan dan di mana saja. Yang kedua, koordinasi dan integrasi. E-government dapat memudahkan koordinasi kerja pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, layanan publik yang terintegrasi dapat memudahkan akses masyarakat. Karena e-government hadir dalam platform yang bersahabat, kompatibel bagi semua perangkat, dan mendukung fitur identitas perangkat dan tanda tangan elektronik. Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT. Kota ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang bagian barat laut Pulau Timor. Sebagai kota terbesar di NTT, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Dengan luas wilayah Kota Kupang adalah 187,27 km persegi. Terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alah dengan luas 86,91 km persegi. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama, yaitu dengan luas 3,22 km persegi. Jumlah penduduk Kota Kupang berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah sebanyak 455.847.000 jiwa. Oke. Sampai di situ dulu ya penjelasan mengenai Kota Kupang. Yuk, kita simak materi selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan jaminan kepada siapa saja untuk dapat mengakses setiap informasi publik dari semua badan publik. Sebab, hak memperoleh informasi merupakan persyaratan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel, yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat Kota Kupang terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah Kota Kupang menyediakan saluran untuk masyarakat yang dapat membuat pengaduan atas penyalahgunaan wewenang publik atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik di lingkup pemerintahan Kota Kupang, yakni PPID. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di badan publik. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup badan publik, serta menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Secara garis besar, adalah PPID dibagi menjadi 2. Utama, secara ex officio yang dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol. Dan PPID pembantu secara ex officio dijabat oleh Sekretariat Dinas atau Badan, Sekretaris Camat pada Kecamatan, Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Puskesmas pada setiap UPT Puskesmas di lingkup Kota Kupang, dan Lurah pada setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang. Hal ini agar menjamin semua informasi yang keluar dari Kota Kupang hanya bersumber pada PPID utama, demi menghindari kebingungan, ketidakakuratan, tumpang tindih, dan atau perbedaan informasi dalam penyebarluasan dan atau verifikasi informasi yang bersumber dari PPID pembantu Kota Kupang. Proses pengaduan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas,
dan keadilan dalam penanganan kasus penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kota Kupang. Berikut tata cara melakukan pengaduan secara tepat, dan ringkas. Pengaduan harus diajukan secara tertulis melalui surat resmi dengan menyertakan identitas pengadu yang ditujukan kepada pemerintah Kota Kupang atau PPID utama melalui Sekretariat PPID Kota Kupang di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kupang yang beralamatkan di Jalan Veteran nomor 2 Kelapa 5 atau website PPID Pemerintah Kota Kupang atau juga melalui aplikasi lapor Pemerintah Kota Kupang. Jelaskan secara rinci pokok masalah atau pelanggaran yang terjadi dan identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk kronologi kejadian secara jelas dan lengkap. Pengadu wajib menyertakan informasi dan bukti pendukung yang relevan terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Bukti ini dapat berupa dokumen, saksi, foto, atau rekaman lain yang mendukung pengaduan. Setelah pengaduan diterima, pihak yang berwenang akan memverifikasi terhadap keabsahan pengaduan dan bukti yang disampaikan. Jika pengaduan dinyatakan valid, akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh tim khusus dari pemerintah Kota Kupang. Tim investigasi akan mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait, termasuk pengadu, terduga pelanggar, dan saksi-saksi lainnya. Pemerintah Kota Kupang memiliki waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan untuk menyelesaikan investigasi. Berdasarkan hasil investigasi, pemerintah Kota Kupang akan memberikan keputusan terkait pengaduan tersebut. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan yang sesuai, seperti pemberian sanksi administratif atau pencabutan izin atau pemutusan perjanjian kerja. Pengadu dapat memantau melalui website atau aplikasi lapor yang ada. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Januari 2024, beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan serta pemenuhan informasi antara lain, yang pertama, dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting. Yang kedua, pengelolaan informasi publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman atau persepsi yang sama terhadap pentingnya keberadaan PPID. Yang ketiga, kekurangan SDM. Petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik, sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas dan fungsinya. Terkait hal tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan antara lain, yang pertama, sosialisasi keterbukaan informasi publik secara terus-menerus. Yang kedua, sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik. Melalui e-government, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pemerintahan, baik secara individu maupun kolektif. Seperti kelompok atau komunitas, masyarakat dapat melakukan usulan kebijakan, mengawasi anggaran, ataupun melaporkan temuan. Dengan begitu, pemerintah akan terdorong jadi lebih akuntabel dan transparan. Meskipun sistem e-government menjanjikan banyak hal positif, keberhasilannya tergantung pada partisipasi aktif dan kerjasama semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita semua. Mulai dari tukang somai, dokter, pedagang, sampai mahasiswa akhir bulan sekalipun ya. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.